Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너에게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dita Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Dea Yunina Ditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 metode pendapatan nasional. Perkenalkan, nama saya Ayang Clara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Perkenalkan, nama saya Alma Sarliani dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dwi Rezeki Septiani. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurasizah. Kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dan pengukuran pendapatan nasional, konsumsi, teori investasi, dan pasar barang, di mana masing-masing materi akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengukuran pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional dilihat dari sisi pendapatan dan sisi produksi adalah satu angka statistik yang dinyatakan dalam satuan mata uang yang menunjukkan nilai seluruh hasil kegiatan ekonomi negara tertentu selama 1 tahun. Dan selanjutnya di sini ada aliran pendapatan dalam perekonomian. Aliran pendapatan dalam perekonomian digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perekonomian. Salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan besaran yang diukur dari kenaikan pendapatan nasional pada periode tertentu. Kemudian di sini ada konsep pendapatan nasional 3 metode. Yang pertama ada metode produksi. Perhitungan dengan metode produksi ini didasarkan atas jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Yang kedua ada metode pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode waktu tertentu. Yang ketiga ada metode pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini yakni dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Di dalam sektor produksi ada 9 lapangan usaha. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, ada industri pengolahan. Yang keempat, ada listrik, gas, dan air bersih. Yang keenam, ada bangunan. Yang keenam, ada perdagangan, restoran, dan hotel. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan pembangunan, dan perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa. Di dalam metode produksi, kita bisa menggunakan rumus NI sama dengan E plus A plus I plus N plus J, di mana NI adalah national income, N adalah niaga, E adalah sektor ekstraktif, yang J adalah jasa, A adalah agraris, dan I adalah bunga. Menghitung pendapatan nasional ada 2 ya. Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional dengan metode konsep kewilayahan, yaitu menghitung besarnya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk atau warga negara yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga, negara sendiri, atau negara di luar atau negara asing. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep ini menghasilkan angka GDP atau bisa disebut dengan Gross Domestic Product. Lalu yang kedua ada perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep kewarganegaraan,
yaitu menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Perhitungan pendapatan nasional ini bisa menghasilkan angka GNP, yaitu Gross National Product. Di dalam metode pengeluaran, kita bisa menghitung semua jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pengeluaran dinamakan sebagai produk nasional bruto atau bisa disebut dengan GNP. Pada dasarnya, metode pengeluaran memiliki beberapa kelemahan. Mungkin diantaranya adanya faktor pengeluaran ganda dan tidak ternilai. Nah, di dalam metode pengeluaran kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi dalam rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, E adalah ekspor, M adalah impor. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Ada 4 ya. Yang pertama, perubahan nilai barang-barang sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, pembayaran subsidi, sumbangan bencana alam, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain tetapi dikerjakan sendiri. Misalnya, jasa ibu rumah tangga. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan yang tidak resmi atau bisa disebut dengan ilegal. Misalnya, penyelundupan barang-barang dagangan, produksi ganda, dan lain sebagainya. Di dalam metode pendapatan, kita bisa menghitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan pendapatan, seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi. Bisa dengan rumus Y sama dengan W plus R plus I kali P, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah keuntungan, W adalah gaji, R adalah sewa, dan I adalah bunga. Oke, baiklah. Untuk teori konsumsi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dari orang tersebut. Seperti contoh pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga, baik itu barang-barang bekas atau jasa-jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama itu ada faktor pendapatan konsumen, ada faktor tingkat harga, faktor tingkat bunga, ada juga faktor sosial ekonomi, dan terakhir itu ada faktor selera. Namun ada juga faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa, itu adalah faktor pendapatan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen itu adalah tingkat pendapatan. Nah, untuk tingkat pendapatan itu tersendiri itu dibagi menjadi 2, ada pendapatan nominal dan pendapatan real. Apa sih pendapatan nominal itu? Untuk pendapatan nominal itu adalah pendapatan yang konsumen terima yang berupa jumlah nominal. Contohnya ada gaji, binus, ada komisi, itu dia termasuk ke pendapatan nominal. Dan untuk pendapatan real tersendiri itu adalah jumlah yang diduplikasikan dengan perubahan harga berupa barang atau jasa. Kemudian di sini selanjutnya ada kenaikan ataupun penurunan harga. Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Secara nominal pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya. Akan tetapi, apabila harga mengalami kenaikan sewaktu-waktu, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. Selanjutnya di sini ada hubungan antara konsumsi dan tingkat harga. Di samping ini ada contoh kurva konsumsinya. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga barang dan jasa, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar OP1, pengeluaran konsumsi adalah OC1. Tetapi apabila terjadi penurunan harga,
pada OP2, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami peningkatan pada OC2. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis teori. Yang pertama ada teori konsumsi Keynes. Menurut Keynes, terdapat hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan kondisi tingkat harga konstan. Pendapatan nasional yang berlaku adalah kondisi saat ini. Kurva konsumsi berbentuk lengkung, contoh kurvanya ada di samping ini, memotong sumbu vertikal. Perpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti positif. Dan dalam bentuk persamaan disimbolkan dengan CO. Teori hipotesis pendapatan permanen. Teori konsumsi pendapatan permanen menurut Friedman dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya. Untuk pendapatan sementara merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Di dalam teori hipotesis pendapatan permanen, kita bisa menggunakan rumus CP sama dengan K dikali YP atau dengan K sama dengan F kali YR kali U kali W, di mana CP adalah konsumsi permanen, YP adalah pendapatan permanen, K adalah angka konstan, R adalah suku bunga, U adalah selera konsumen, dan W adalah rasio kekayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hipotesis pendapatan relatif. Teori tersebut dikemukakan oleh James B. sendiri dalam bukunya Income, Saving, and Theory of Consumer Behavior. Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi untuk menutupnya. Mereka mengurangi tabungannya. Disajikan kurva teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif. Dalam jangka panjang, konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan, akan tetapi dalam jangka pendek, konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan. Dalam teori ini dikenal juga reset effect atau efek gergaji. Ini terjadi bila pola konsumsi dari para konsumen dalam jangka pendek akan menunjukkan hubungan tingkat konsumsi dan pendapatan. Secara dalam jangka panjang, konsumsi akan berubah secara proporsional dengan perubahan pendapatan. Bila kurva konsumsi jangka pendek digambarkan bersamaan dengan kurva jangka panjang, bentuknya akan menyerupai gergaji. Untuk tingkat pendapatan awal adalah OYA, kemudian naik sehingga konsumsi akan naik pada proporsi yang sama dari A ke B di sepanjang kurva konsumsi jangka panjang. Apabila pendapatan turun, konsumen tidak akan menurunkan kebutuhan konsumsinya melalui fungsi konsumsi jangka panjang ke A, tetapi penurunannya ke B. Bila pendapatan naik, konsumsi akan proporsional, yaitu dari C ke B. Berikutnya, teori hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Ando, Blumberg, and Modigami atau disebut dengan life cycle. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan umur atau usia. Untuk sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi dengan diberi simbol C dan besarnya pendapatan atau Y. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan fungsi dari waktu. Dalam hal ini, Y merupakan kurva pendapatan dan C merupakan kurva konsumsi. Bisa dilihat di sini pada kurva teori konsumsi hipotesis teori hidup. Kita akan bahas dari pergerakan grafik dari grafik Y, yaitu pendapatan. Dia akan cenderung naik, kemudian turun. Dia akan mencapai puncak tertingginya pada usia produktif, di mana usia tersebut di antara 16-60 tahun. Dan untuk grafik C atau konsumsi, dia cenderung akan terus meningkat dari usia 0-60 tahun, dari usia yang paling kecil ke usia yang paling besar.
Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap konsumsi. Yang pertama, distribusi pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk likuid, yaitu uang, tabungan, atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, banyaknya konsumsi yang tahan lama. Dan keempat, kebijakan finansial di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, kebijakan pemasaran. Dan yang terakhir, ramalan atau perkiraan masyarakat akan perubahan di masa yang mendatang. Kemudian di sini ada kurva pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Kita bisa lihat di sini bahwa semakin besar pendapatan seseorang, maka kurva tersebut akan cenderung naik. Kita dapat dilihat di sini ada kurva di mana C itu merupakan konsumsi dan di simbol J itu ada pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Oke, yang selanjutnya faktor penentu konsumsi. Yang pertama, pendapatan disposable, yaitu pendapatan merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi nasional. Makin besar pendapatan, maka makin besar pula kemampuan atau tingkat konsumsi. Yang kedua, pendapatan permanen atau pendapatan daur hidup. Pendapatan dan pola konsumsi historis dan rencana ke depan sangat berpengaruh pada pola konsumsi suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat di situ ada kurva konsumsi dan pendapatan disposable. Untuk disposable-nya pada tahun 2004 itu menunjukkan pada angka 200 ya, sudah kita lihat. Namun pada saat tahun 2005 untuk disposable-nya sangat melonjak tinggi sampai dengan 450. Sedangkan untuk konsumsinya pada tahun 2004 dia menunjukkan angka sampai dengan 400. Namun pada saat tahun 2005 untuk konsumsinya juga sangat melonjak tinggi sampai dengan angka 900. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori investasi. Teori investasi dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama adalah konsep dasar teori investasi. Untuk pengertian investasi sendiri adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan kelak. Macam-macam investasi sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah investasi pada aset real, yaitu investasi yang dilakukan pada aktiva yang berwujud seperti gedung, kendaraan, mesin, tanah, emas, dan lain sebagainya. Yang kedua, investasi pada aset finansial. Investasi pada aset finansial adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga atau sekuritas. Yang ketiga, investasi di pasar uang. Investasi di pasar uang bisa dilakukan dengan deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah investasi di pasar modal. Bisa dilakukan dengan saham atau obligasi. Untuk sumber dana investasi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu aset yang dimiliki saat ini. Yang kedua bisa berupa pinjaman dari pihak lain. Dan yang ketiga bisa berupa tabungan. Poin kedua dari teori investasi yaitu keputusan investasi. Keputusan untuk melakukan investasi tentunya untuk memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Nah, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, biasanya tuh para investor akan melakukan studi kelayakan dari usaha yang akan didirikannya nanti. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan investasi, ada 2 hal penting nih yang harus menjadi pertimbangan kita. Yang pertama yaitu adalah suku bunga. Suku bunga adalah biaya dari kapital. Untuk itu, investor harus membandingkannya dengan pendapatan yang ia akan terima. Dan yang kedua, yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah rate of return atau yang biasa disebut dengan marginal efficiency of capital. Apa sih rate of return itu? Jadi rate of return adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Nah, kedua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu kemudian para investor akan
mengambil 3 keputusan pada saat akan melakukan investasi dan membandingkan antara suku bunga dengan rate of return tadi. Yang pertama adalah bila rate of return-nya lebih besar daripada suku bunga, maka biasanya investasi akan dilakukan oleh para investor. Namun, jika rate of return-nya lebih kecil daripada suku bunga, maka para investor biasanya tidak akan melakukan investasi. Dan ada juga yang terakhir nih, jika nilai rate of return-nya setara dengan suku bunga atau sama dengan nilainya, maka ada juga investor yang akan melakukan investasi, ada juga yang tidak akan melakukan investasi.